Saya percaya bahwa tahun ini bukan tahun yang mudah bagi dunia, tapi bagi anak-anaknya yang tinggal dalam hadiratnya, saya percaya tahun ini tahun jarahan. Amin, saudara. Setiap kali orang Israel dikepung oleh musuh-musuhnya, maka itu berarti ada dua pilihan yang sebenarnya mereka hadapi. Pilihan yang pertama adalah kalau mereka tidak bersandar pada Tuhannya, mereka akan dikalahkan, mereka akan ditawan, dan mereka akan dihancurkan. Dan beberapa kali mereka mengalami itu. Tapi ketika mereka bersandar kepada Allahnya, saya mau katakan buat saudara, setiap serangan dan kepungan musuh itu berarti jarahan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Ada dua macam orang Kristen, saya sering kali katakan. Yang pertama, orang yang hidup bergantung karena kerja keras, karena usaha, karena human effortnya, karena kemauan dan upaya manusiawinya. Tapi juga ada orang-orang Kristen yang hidup berdasarkan oleh karena anugerah Allah semata-mata. Di rumah saya anjurkan saudara baca dua pasal ini dari kitab Nabi Yesaya pasal 36 dan pasal 37. Ada kisah menarik tentang Raja Hizkia yang pada waktu itu diserang oleh musuhnya orang-orang Asyur. Nah, yang sangat menarik adalah pada waktu itu Hizkia dalam keadaan yang tidak berdaya. Bahkan Raja Asyur mengirim salah seorang pejabatnya dan berkata begini, "Kami berani bertaruh," dia berkata, "saya sediakan 2000 kuda, apakah engkau sanggup menyediakan penunggangnya?" Artinya mereka mau berkata, "Hizkia, kamu tidak punya mencukupi untuk satu pasukan diajak tempur." Artinya mereka mau berkata, bahkan 2000 orang yang sisa tentaramu saja engkau tidak punya. Dan pada waktu itu yang luar biasa, ketika mereka mulai memaki-maki dan omongannya kotor dan kasar sekali, Hizkia berpesan satu hal kepada tentara dan kepada rakyatnya: jangan jawab akan perkataan mereka. Maki-maki, omelan, semua sumpah serapah yang keluar, jangan dijawab. Ketika mereka belajar berdiam diri, Hizkia belajar satu hal. Dia koyakkan bajunya, dia tersungkur di hadapan Allahnya. Ketika Raja Asyur mengirimkan akan surat yang berisi ancaman, kembali raja ini berkata, jangan dijawab. Dan dia bentangkan surat itu di hadapan Allahnya, di bait Allah. Dan Tuhan yang berperang ganti mereka. Saya mau katakan, kita bisa berperang melawan Asyur dengan kekuatan sendiri, tapi mungkin kita akan dihancurkan. Tapi kalau kita tinggal dalam hadirat Allah, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Siapa yang percaya tahun ini tahun jarahan buat kita? Angkat tangan tinggi-tinggi. Amin. Tadi pagi saya sampaikan dalam kebaktian pagi, saya baru baca satu buku karangan Watchmeni tentang remuknya insan dan keluarnya roh. Itu buku bagus sekali, saya dipinjami Hengki, rupanya Hengki pinjam dari Repkah, jadi pinjam meminjam gitu. Pada bagian pertama dari buku itu, Watchmeni berkata begini, setiap pelayan Tuhan, setiap anak Tuhan, pada akhirnya akan mencapai titik ini, dia berkata. Titik itu artinya sesuatu yang harus dicapai dalam pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, yaitu bahwa kita akan menyadari hambatan terbesar yang membuat kita tidak bisa dipakai Tuhan, tidak bisa diberkati, tidak bisa berkembang, dan tidak bisa maju adalah hambatan yang paling besar itu adalah diri kita sendiri. Jadi itu bukan karena orang lain atau keadaan. Nah, banyak orang masih menyalahkan orang lain, masih menyalahkan keadaan. Kalau Anda masih seperti itu tingkatnya belum sampai pada titik kesadaran yang membuat kita bisa berubah. Kalau kita masih berkata, ya karena keadaan begini, karena si A begini, karena si B begini, artinya engkau berkata, saya sudah baik sekali, orang lain yang tidak baik, yang perlu berubah orang lain, saya nggak perlu berubah. Dan itu tidak pernah membawa pada hati yang bertobat dan membuat kita diubah oleh Tuhan. Tapi hamba Tuhan ini berkata, nanti pada akhirnya ada orang yang cepat, ada yang lamban sekali. Mau tidak mau dia akan menyadari bahwa hambatan terbesar dari hidup kita itu ada pada diri kita sendiri. Nah, Tuhan, kalau Anda membaca dalam Alkitab ini,
Pekerjaan Allah itu adalah menyadarkan kita terus akan kelemahan kita dan ketidakberdayaan kita, dan bahkan menghancurkan akan kedagingan kita dengan berbagai upaya supaya akhirnya kita bisa hidup dalam roh dan terima kemuliaannya. Nah, mari buka bersama dengan saya dalam Injil Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 mulai. Lukas 14 mulai ayat yang ke-15. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Coba Anda perhatikan apa yang Tuhan ini utarakan kepada kita. Lukas pasal 14 mulai ayat yang ke-15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba-hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu perhatikan perkataan Tuhan ini. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Jadi ada 2 kategori orang yang Tuhan itu bawa masuk dalam perjamuannya. Duduk semeja dengan dia dalam kemuliaan Allah ketika dia menjamu akan kita. Kategori pertama adalah orang-orang yang dengan sukarela ketika diundang orang-orang itu masuk. Siapa ini? Mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Saya mau katakan kepada saudara, apa yang Tuhan katakan tidak berlebihan. Karena betul sejarah membuktikan, di tempat di mana ada penderitaan, disitulah Injil paling mudah diberitakan. Di mana ada kemiskinan, Injil disampaikan, memberikan pengharapan. Di mana ada sakit penyakit, ada tekanan, ada persoalan, Injil diberitakan, dan orang meresponi akan pemberitaan Injil itu. Nah, kategori pertama, orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang yang buta, dan orang-orang yang lumpuh. Mereka begitu antusias dan terbuka dengan kabar baik yang Tuhan sampaikan. Kalau ada orang yang miskin, ketika kita berkata, "Mari datang kepada Yesus," dia berkata, "Aku datang memberi kelimpahan, memberi kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan." Orang ini berkata, "Ya, itu yang aku butuhkan." Tidak tahan dengan penderitaannya, dia membuka dirinya lebar dengan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kategori kedua adalah orang-orang yang di jalan-jalan, yang sedang jalan-jalan. Mereka bukan orang yang miskin, mereka bukan orang yang cacat, mereka tidak buta, dan mereka tidak lumpuh. Nah, Alkitab berkata, Tuhan itu berkata, paksalah mereka masuk. Kata aslinya, kata paksa itu termasuk menggunakan unsur kekerasan kalau perlu. Paksa mereka supaya mereka bisa masuk. Nah, dalam kerajaan surga, kategori kedua ini termasuk kategori yang paling besar. Di tengah-tengah kita misalnya, saya percaya seandainya saudara berkata, "Ya Pak, saya nggak punya uang, saya ini menderita." Tapi lihat akan pakaian saudara. Tidak compang-camping, Anda masih pakaian bagus sekali. Pak Bianto berkata, "Utang saya banyak dulu, tapi toh masih keren," katanya. Dasi masih dipakai, mobil masih pakai juga, masih keren katanya.
Kita ini masih baik, saudara, karena kita seringkali melihat diri terus sendiri, akibatnya tidak bisa bersyukur. Coba lihat orang yang lebih menderita dari kita bisa bersyukur kepada Allah. Kita juga nggak ada yang buta, yang lumpuh, yang cacat, semua sehat, semua begitu baik. Jadi kita termasuk kategori orang kedua yang sebetulnya jujur kita harus mengakui. Untuk kita bisa masuk dalam kemuliaannya, untuk kita bisa tinggal dalam hadiratnya, duduk makan semeja dengan Tuhan, meninggalkan semua hal yang duniawi, itu dibutuhkan kata dipaksa dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang mau meninggalkan keduniawian dengan sukarela. Hakikatnya tidak ada orang seperti itu. Semua harus dipaksa, dan Tuhan mengerti itu, dan Tuhan tidak keberatan memaksa kita, saudara. Nah, Paulus juga menyadari hal yang sama. Mari buka bersama dengan saya dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27. Ini yang Paulus katakan. Perhatikan dalam Alkitab, saudara. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Amplified Bible menerjemahkan dengan kalimat begini. But like a boxer, seperti seorang petinju, boxer, I buffet my body, aku menghancurkan, menekan, menindas akan tubuhku sendiri. Artinya apa? Handle it roughly, discipline it by hardship. Aku menghandle akan tubuhku ini dengan kasar, dengan keras. Aku mendisiplin akan tubuhku ini juga dengan keras, hardship. Dia mendisiplin tubuhnya, dia menghandle akan tubuhnya dengan kasar, dia berkata. Kenapa? Dia berkata, supaya setelah aku memberitakan Injil kepada orang lain, I myself should become unfit. Yang dia takutkan, dia khawatir kalau sudah dia berkhotbah kepada orang lain, dia jadi tidak fit tubuhnya. Oleh karena itu dia mengumpamakan hidupnya seperti seorang boxer, petinju. Dia handle hidupnya, dia handle tubuhnya dengan kasar, dengan keras. Dia mendisiplin akan hidupnya. Nah, dalam surat Roma pasal yang ke-8, Anda boleh buka itu, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Paulus menjelaskan mengapa dia menghandle dengan kasar, mendisiplin dengan keras akan tubuhnya. Apanya yang akan dimatikan dari tubuhnya? Dia berkata begini, Roma 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amplified Bible mengatakan, for if you live according to the flesh, you will surely die. Kalau engkau ini hidup oleh karena kedaginganmu, maka sungguh engkau ini akan mati. But if through the power of the Holy Spirit, tapi jika lewat kuasa daripada Roh Kudus, you are habitually putting to death the evil deeds prompted by the body. Kalau dengan kuasa Roh Kudus secara habitually, sebagai kebiasaanmu, engkau mematikan keinginan buruk, keinginan jahat daripada tubuhmu atau dagingmu, you shall live forever. Maka kamu akan hidup selama-lamanya. Nah, Paulus berkata, dengan kuasa Roh Allah, Roh Kudus itu berkepentingan memberikan kebiasaan kepada kita untuk mematikan kemauan buruk daripada daging kita. Dan ini yang Paulus katakan, aku menghandle dagingku ini, tubuhku ini dengan kasar, dengan disiplin yang keras, supaya aku tetap fit dan tidak unfit, katanya. Dan itu yang Tuhan maksudkan ketika dia berkata, untuk membawa kita masuk dalam kemuliaannya, tinggal dalam hadiratnya, meninggalkan semua keduniawian, kita harus dipaksa, saudara. Nah, malam hari ini, saya minta konsentrasi yang ekstra buat saudara, karena saya ingin berikan contoh akan kehidupan tokoh dalam Alkitab, orang yang dipaksa oleh Tuhannya,
Tapi akhirnya dia terpaksa menerima paksaan itu. Karena dia mau walaupun terpaksa dipaksa, akhirnya orang ini terima kemuliaan. Siapa orang ini? Namanya adalah Simon dari Kirene. Saya minta Anda konsentrasi, baca Alkitab baik-baik. Saya bacakan rangkaian kisahnya. Nanti lihat bagaimana kemuliaan Allah terpancar lewat bagaimana Tuhan memaksa kehidupan anaknya. Yang pertama, buka Matius 27 ayat yang ke-32. Matius 27 ayat yang ke-32. Saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk kita dengan cepat menangkap akan kisah ini, tapi saya mau coba semaksimal mungkin, sesederhana mungkin saya ceritakan, sampaikan buat saudara. Ada beberapa teman yang tadi pagi dengar dan belum mengerti penuh. Nah, diulang lagi, dengar baik-baik. Matius 27 ayat 32. Ini sebetulnya begini saudara ya. Anda nanti kok bisa melihat rangkaian ceritanya begitu Pak. Itu yang saya pelajari di sekolah di Undip selama 4 tahun setengah itu. Data-data yang sepotong-sepotong bagaimana dirangkum jadi satu, dikumpulkan sehingga membentuk story, kisah tersendiri. Kenapa Anda hari ini bisa dengar cerita tentang Gajah Mada, tentang Mojopahit? Apakah ada cerita yang berurutan? Tidak. Itu hasil dari prasasti-prasasti yang sepotong, dikumpulkan, dirangkaikan, lalu jadilah kisah itu. Jadi belajar sejarah itu seperti itu saudara. Nah, saya mau berikan firman Tuhan, tapi ngajar ilmu sedikit buat saudara untuk bisa melihat akan rangkaiannya. Anda akan dibuat kagum oleh firman Tuhan, begitu gamblang menjelaskan buat kita. Saya minta Anda perhatian betul, karena ini bukan hal yang mudah, yang terbukti tidak semua orang tadi pagi bisa tangkap penuh apa yang saya sampaikan. Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah, sekarang dengar dulu saya baik-baik, dengarkan gini. Saya mau jelaskan begini saudara. Pada zaman Yesus hidup, pada waktu itu, orang-orang Yahudi punya kebiasaan bahwa mereka yang tersebar di berbagai tempat di luar Israel, biasanya setahun sekali mereka akan kumpul di kota Yerusalem. Kapan itu? Pada waktu mereka merayakan Paskah, dan mereka biasanya tinggal kurang lebih selama 1,5 bulan di sana, 50 hari, sekaligus menunggu perayaan Pentakosta. Jadi saudara-saudara sekalian, itu merupakan kebiasaan. Nanti saya akan buktikan bagaimana orang-orang ini kumpul dari berbagai penjuru dunia. Karena Alkitab juga menyatakan hal seperti itu. Jadi kebiasaan pada waktu itu adalah pada menjelang hari raya Paskah, sampai orang Yahudi, para rabinya itu membuat 2 Paskah. Paskah besar dan Paskah kecil. Kenapa? Paskah kecil untuk tambahan kalau sampai ada yang terlambat datang. Jadi mereka dari luar kota berminggu-minggu mereka jalan, naik onta, naik keledai, mereka datang ke Yerusalem dengan tujuan mereka merayakan Paskah besar. Kalau sampai terlambat, mereka ikut Paskah susulan, Paskah kecil. Nah, karena jaraknya jauh sekali, biasanya mereka tinggal sambil nunggu perayaan Pentakosta, supaya waktunya itu cucuk gitu saudara. Sudah jauh-jauh datang, baiklah tinggal beberapa saat supaya bisa ikut Pentakosta sekalian. Setelah perayaan Pentakosta, baru mereka pulang ke negara asal mereka. Nah, Kirene adalah daerah dekat Libya di Afrika Utara. Memang cukup jauh dari daerah Yahudi atau Yerusalem. Nah, orang-orang ini mereka berkumpul, mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah dan Pentakosta. Kirene adalah daerah yang cukup makmur, tempat di mana banyak orang Yahudi bermukim di situ. Tahun 116 ada pemberontakan orang Yahudi di sana, dan mereka menghancurkan tugu-tugu penyembahan berhala. Karena pemberontakan itu sampai korban jiwa yang ada sampai mencapai 200.000 orang. Artinya ini pemberontakan besar sekali. Artinya banyak orang Yahudi yang menetap di Kirene sebagai tempat mereka menetap untuk mereka mencari nafkah.
Nah, orang-orang ini bukan orang-orang sembarangan, tapi orang yang sangat agamawi, orang yang berpegang teguh kepada ajaran Taurat, ajaran agama Yahudi. Sehingga mereka cukup punya pengenalan akan Taurat dan ajaran agama Yahudi. Anda bertanya, Bapak tahu dari mana? Coba dibuktikan. Lihat Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Saya bacakan mulai ayat 8 supaya saudara bisa mengerti akan konteksnya. Kisah Rasul 6 ayat yang ke-8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Libertini itu apa? Libertini itu adalah orang-orang bekas budak-budak orang Roma yang dimerdekakan. Mereka menamakan dirinya orang Libertini. Nah, bekas budak ini ngumpul dengan bekas budak, mereka membentuk jemaat yang diberi nama Libertini. Ini jemaat Yahudi, bukan Kristen tapi Yahudi yang dasar hidup mereka dari Taurat. Teruskan. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu, termasuk yang dari Kirene tadi, bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Jadi kalau mereka berani berdebat dengan Stefanus, artinya mereka punya dasar, fondasi, Taurat mereka cukup baik. Daerah Kirene bukan daerah di mana Yahudi terlalu kecil dan bisa dilupakan, tidak mungkin. Daerah di mana banyak orang Yahudi tinggal, disitulah Simon ini berasal, saudara. Nah, sekarang kembali kepada Markus pasal yang ke-27 tadi. Alkitab berkata, pada waktu itu Simon sedang dalam perjalanan menuju ke kota Yerusalem. Tujuannya jelas sekali. Dia berkata, aku akan datang ke Yerusalem untuk beribadah menyembah kepada Allah. Aku bukan datang untuk piknik atau tengok saudaraku. Dia datang sebagaimana rombongan yang lain, bahwa aku akan datang untuk menyembah kepada Allah. Dia tidak pernah kenal dengan Yesus, tidak pernah jadi simpatisan, apalagi jadi muridnya. Alkitab berkata, dengan rombongan orang-orang Kirene yang lain, dia datang ke Yerusalem. Alkitab berkata, dia baru datang dari luar kota, dari negeri asalnya. Nah, waktu orang ini masuk ke kota Yerusalem, sebelum dia masuk, di jalan, ia berpapasan dengan rombongan orang Romawi yang akan menyalibkan Yesus. Nah, rupanya Tuhan Yesus sudah semalaman dihajar, fisiknya tidak tahan lagi. Beberapa kali Alkitab berkata ketika dia pikul salib, dia sampai terjatuh. Nah, orang Roma tahu kalau dipaksa terus, Yesus akan mati di jalan sebelum disalibkan. Dan mereka tidak mau itu. Jadi mereka berpikir bagaimana caranya untuk menghemat tenaganya Yesus yang tinggal sedikit tadi. Nah, waktu rombongan mereka bertemu, diperkirakan oleh banyak orang, orang ini pasti tinggi dan tegap badannya. Kalau kurus dan kecil, saudara, suruh mikul salib, begitu mikul, klek, klek, tulang patah 3, kira-kira gitu. Kalau ini orang yang kekar, logik sekali, disuruh mikul salib yang sekian puluh kilo banyaknya. Jadi ada orang kurus itu ada baiknya, saudara. Kalau pas kena rodi-rodi kerja paksa, nggak akan kena, saudara ya. Mungkin bagian dapur umum gitu, saudara. Nah, lalu kemudian ketika mereka melihat Simon, secara manusia tidak tahu kenapa, tapi saya percaya Tuhan tahu kenapa. Alkitab berkata orang-orang Roma ini menahan Simon dan dipaksa memikul salibnya Yesus. Digunakan kata dipaksa, bukan sukarela. Tidak pernah diomongi begini, oh, Anda bernama siapa? Kata orang Roma, nama saya Simon. Bisakah minta tolong memikul salib? Nggak ada begitu, saudara. Ya, atau tidak juga begini. Berapa ongkosnya mikul salib sampai Golgota? Per kilonya berapa rupiah? Nggak juga begitu. Alkitab berkata ditahan dan dipaksa. Itu bukan sesuatu yang sukarela, tapi terpaksa. Sekarang Anda bayangkan, bukan hanya dipaksa mikul salib. Lukas memberikan penjelasan yang lebih lengkap.
Buka coba Lukas pasal yang ke-23. Lukas 23 ayat yang ke-26. Lukas 23 ayat yang ke-26. Alkitab berkata demikian. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan, ini bukan sukarela, menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya. Dia nggak mikul sendiri, dipaksa diletakkan di atas bahunya supaya dipikulnya. Lalu perhatikan, sambil mengikuti dia, mengikuti akan Yesus. Nah, dengar baik-baik. Ini celaka 15 kira-kira saudara. Ini orang datang ke Yerusalem tujuannya beribadah. Murni hatinya berkata, aku mau menyembah kepada Allah. Anda bayangkan, motivasinya jelas. Aku mau datang menyembah kepada Allah. Tapi sambutan Tuhan yang pertama, waktu dia memasukkan kakinya di Yerusalem, tidak seperti Daud. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Tidak berlaku buat Simon. Ketika dia baru menginjakkan kakinya di Yerusalem, dia pikir akhirnya aku sampai juga, aku mau menyembah kepada Allah. Tuhan yang mau disembah sudah menyambut dia dengan hangat. Apa itu? Dipaksa pikul salib. Alkitab gak berkata lalu Simon mengangkat salib itu. Oh tidak, saudaraku. Ditahan dan salib itu orang lain yang meletakkan di atas bahunya. Kira-kira ngomel gak, saudara? Ngomel. Kalau bisa bahasa roh kira-kira wah gitu. Dalam nama Yesus ini semua tekanan keluar. Bukan keluar tambah berat nekan hidupnya, saudara. Jadi Anda bisa bayangkan tertekannya seperti apa. Dipaksa, dan bukan cuma dipaksa mikul. Alkitab berkata, mengikuti Yesus, artinya jalan di belakang Yesus. Nah, Yesus saja jalan sudah susah, saudara. Sempoyongan. Selangkahnya aja perlu mujizat, ngerti gak? Beratnya luar biasa. Sudah gak tahan, nahan tubuhnya sendiri. Artinya Yesus jalan pelan-pelan. Gak mungkin Tuhan ketika dipikul salibnya, nah aku bisa lari sekarang. Enggak, saudaraku. Dia jalan pelan-pelan, sangat pelan-pelan. Nah, ini orang suruh mikul di belakang Yesus yang jalan begitu slow, begitu pelan. Itu jengkelnya sampai sini kira-kira, saudara. Ambil contoh beginilah. Ini ada speaker monitor Yamaha. Saya nggak tahu berapa kilo. Saya minta seorang teman misalnya ya, coba angkat speaker ini. Mungkin kuat, saudara. Dia angkat. Bawa ke ujung sana. Kalau tempat ini tanpa hambatan, dia angkat, langsung dia lari, makin cepat dia sampai, makin ringan. Makin sambil lari, makin ringan dia. Tapi kalau ini penuh dengan orang, angkat. Dia harus membuka jalan sendiri. Itu penderitaan, saudara. Kalau nggak percaya dicoba. Di rumah cari barang apa yang 20 kilo gitu, bawa itu. Sambil jalan di belakangnya, di belakang orang buta. Itu aja. Orang buta jalan, Anda angkat di belakang orang buta, ikuti kemanapun dia pergi. Nanti kan susahnya, ini pegelnya seminggu gak hilang, saudaraku. Kenapa? Karena makin pelan dia jalan, beban ini makin kerasa. Ngerti? Makin cepat, bebannya makin cepat hilang. Kalau boleh dia bisa lari, dia banting salib itu, dia pergi dan tidak ada urusan lagi. Tapi Alkitab tidak berkata demikian. Kembali saya ajak Anda berpikir. Datang ke Yerusalem dengan tujuan menyembah kepada Allah. Aku mau beribadah, aku mau tersungkur di depan kaki Tuhan, Paskah dan Pentakosta. Orang yang saleh merindukan saat seperti ini. Apakah Allah tidak tahu hati Simon? Oh, Allah ngerti persis. Ini orang mau datang menyembah kepadaku. Dan Tuhan menyambut dia dengan begitu hangat. Dengan apa? Salib. Dan dia harus ikut Yesus sampai ke Golgota. Separuh jalan nggak boleh, korting tidak ada. Harus dipikul dan terus naik ke Golgota. Saudara, apa yang terjadi? Alkitab tidak mengisahkan apapun, tapi saya percaya dia naik sampai ke Golgota, ke Bukit Tengkorak. Mungkin ya, menurut saya, dia banting ini. Hatinya ngomel. Kenal aja tidak. Dulur CJ, sanak ora, kon mikul salib. Ngomel-ngomel tak? Ini penjahat, dia yang berbuat, aku yang kena akibatnya. Dia berdoa, ya Tuhan,
singkirkanlah persoalan daripadaku. Tuhan diam saja. Ya Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan. Dalam Tuhan sebelum dalam namamu aku berdoa, katanya. Buang ini beban dalam hidupku. Ini laknat, ini kutuk. Salib itu kematian yang paling hina. Aku kena penghinaan yang besar. Dia berdoa, dia menjerit kepada Allahnya. Dan Allah berkata, pikul terus, saudara. Dia ngomel, dia berbuat apapun yang dia bisa. Dia mungkin maki Tuhan sebentar. Kamu sih, gara-gara kamu. Ngapain gue yang kena? Nanti apa kata orang? Coba lihat, kalau orang kiri nih nanti lihat aku. Sampai di rumah nanti mereka ngomong sama istriku, wah Simon disalib, dihukum mati. Coba anakku dianggap pengkhianat, nanti keluargaku ngomong apa? Waduh, Simon bukannya menyembah Tuhan Paskah, malah mati konyol di Yerusalem. Apa kata orang? Karena biasanya berita yang separuh benar, seperempat benar, itu paling laris, saudara. Yang full benar malah nggak laku. Berita yang 10% benar laku keras, yang 0,1% benar paling keras, yang tidak benar sangat laku keras, saudaraku. Itu dunia begitu. Apa kata orang? Ini penderitaan, ini tekanan, lecet semua bauku, dipaksa, ditekan sama orang Roma, lambat sedikit tusuk sama tombak. Gimana? Ngomel, tapi tetap toh sampai naik ke Golgota. Mungkin dia banting, saudara. Tapi saya beritahu, saudara, setiap orang yang jumpa dengan Yesus, orang itu akan berubah hidupnya kalau dia mau diubah oleh Tuhannya. Nah, dia ngomel, mungkin ngobrol, mana aku yang kena ini begini, kira-kira begitu, saudara. Lalu kemudian tidak mungkin disangkali, seluruh Yerusalem mata mereka tertuju pada Golgota. Dan mereka semua menyaksikan fenomena gejala alam yang aneh. Pada saat Yesus menjelang saat kematiannya, bumi begitu gelap gulita. Dan mereka menyaksikan anak manusia menyerahkan nyawanya. Dan mereka mendengar tirai bait Allah terbelah dua. Dari atas sampai bawah terbelah dua. Dan mereka menyaksikan ruang maha suci terbuka bagi setiap manusia yang berkenan kepadanya. Dibuka oleh Allahnya. Dan gejala itu tidak mungkin tidak orang seluruh Yerusalem mengerti akan hal itu. Selama 3 hari itu pemberitaan terus berjalan. Ada orang berkata dia penjahat, ada orang berkata dia nabi, ada orang berkata dia Mesias, ada orang berkata dia adalah hamba Tuhan, ada orang berkata dia adalah Allah sendiri. Semua orang bicara tentang Yesus yang mereka pernah mau jadikan sebagai raja, tapi hari itu mereka mati. Dia mati. Dan selama 3 hari itu, saudara, terus mereka bicara soal Yesus. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan berita, Yesus yang mati dikatakan bangkit dari antara orang mati. Kuburnya kosong dan seluruh Yerusalem tahu itu. Anda bertanya, dari mana Bapak tahu seluruh Yerusalem tahu? Buka bersama dengan saya Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat 13. Lukas 24 ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Perhatikan jawaban ini. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Berarti semua orang asing di Yerusalem tahu apa yang terjadi. Benar nggak, saudara? Dia bertanya, kok aneh, kamu paling nggak tahu. Semua orang tahu apa yang terjadi. Apa itu? Yesus mati dan dia dibangkitkan kembali. Semua orang tahu di Yerusalem. Semua orang asing tahu. Berarti Simon dari Kirene juga ikut tahu, saudara. Dan berita itu terus berkembang sampai tiba hari raya Pentakosta. Pada waktu itu Roh Allah dicurahkan, para rasul mulai berbicara dalam bahasa yang asing,
Dan Alkitab berkata demikian. Buka Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya akan lompat, perhatikan mulai ayat yang kelima. Kisah Rasul pasal 2, mulai ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Perhatikan, kenapa mereka diam di situ? Karena mereka merayakan Paskah dan Pentakosta. Semua yang saleh kumpul di Yerusalem. Ayat yang ke-6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Dari mana mereka? Perhatikan, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya ada orang-orang Kirene yang mendengar apa yang terjadi di kamar loteng pada hari raya Pentakosta. Nah, waktu mereka kumpul, ini pertama kali Petrus berdiri dan dia mulai berkhotbah. Ketika dia berkhotbah, Petrus ini menjelaskan akan siapa orang yang bernama Yesus. Dan itu membuka mata Simon Kirene, saudara. Dia nggak tahu siapa orang yang dia pikulkan salibnya. Tapi waktu Petrus berkhotbah dan Allah mengurapi khotbahnya, orang-orang Kirene hadir. Mereka mendengar penjelasan siapa yang disalibkan, yang mati, dan kemudian bangkit kembali dan naik ke surga, mengirimkan rohnya kepada mereka. Namanya adalah Yesus, Immanuel, Allah beserta kita, yang dinubuatkan dalam kitab nabi-nabi. Nah, Simon mendengar dan dia takjub, dia tercengang dengan apa yang dia dengar. Alkitab berkata hari itu 3.000 orang memberi dirinya dibaptis dan diselamatkan. Mereka percaya akan Yesus Tuhannya. Dan saya yakin sekali Simon Kirene satu di antaranya. Kenapa, saudara? Karena segera setelah itu kita mendengar muncul jemaat Tuhan dari Kirene. Anda pikir dari mana? Saya yakin satu di antaranya lahir dari orang yang bernama Simon. Waktu dia mendengar bahwa yang mati dan bangkit adalah Tuhannya, tiba-tiba mukanya jadi berubah. Dia malu. Jadi yang aku maki-maki, yang aku omeli, Tuhanku sendiri. Tapi sesaat ketika dia percaya, bisa begitu bangga, aku ambil bagian dalam penderitaannya. Waktu semua orang bicara tentang Yesus yang disalibkan, siapa yang mikulkan salibnya, katanya? Gua, katanya. Ini lihat, lukanya masih ada. Ini lecetnya, memarnya. Kok nggak diobati? Jangan, katanya. Kenang-kenangan. Nih, kenapa? Salib. Gua naik sampai Golgota. Gua naik. Gua ikuti langkahnya. Memang luar biasa berubah omongannya, saudaraku. Tadinya ngomel. Siapa lu? Sanak bukan, kadang bukan, ponaan juga tidak. Berbuat apa? Lakukan akibatnya. Ketika dia tahu itu Tuhannya, dia berkata, gua yang mikulin salibnya. Kalau nggak ada gua, nggak bisa tuh, repot, katanya. Siapa yang mikul? Saya, katanya. Ketika mereka pulang ke Kirene, orang-orang lain bersaksi, kami lihat peristiwanya, Tuhan disalibkan, dia bangkit, kami percaya ke dia. Simon akan berkata, ya, dan yang mikul salibnya saya, katanya begitu. Buktinya, nih lecet, ukur nih berapa senti, pas 1 balok salib, katanya gitu. Diobati Simon, jangan, kenang-kenangan. Makin lama nggak sembuh, makin baik, katanya. Kenang-kenangan, bukti nih, lihat. Betul kan, katanya? Oh iya, Simon yang mikul.
Tapi dulu kamu ngomel. Ya kan dulu katanya, kan gak tahu. Sekarang lihat ini gua yang pikul ini. Sampai Golgota, saya ikuti langkahnya Tuhanku katanya. Bayangin saudara. Apa yang terjadi? Jemaat di Kirene dibangun. Dan mereka jadi orang-orang yang militan. Coba lihat Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-20. Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-20. Saya bacakan mulai 19 supaya tahu konteksnya. Pasal 11 ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, perhatikan, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Luar biasa nggak? Jemaat yang militan, yang lain hanya berani ngomong kepada orang Yahudi, orang Siprus dan orang Kirene bicara kepada orang Yunani di luar orang Yahudi. Dan Alkitab berkata tangan Tuhan menyertai mereka dan banyak orang yang percaya. Lihat pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Muncul seorang guru. Pasal 13 ayat pertama, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Muncul nabi dan pengajar di antara mereka, namanya Lukius, itu orang Kirene. Dari mana jemaat dimulai? Ketika rombongan Kirene pulang, termasuk Simon dari Kirene, waktu mereka memberitakan Injil kepada mereka, tanda luka karena pikulan salib yang dia buat dipaksakan di atasnya, membuktikan aku ambil bagian dalam penderitaan Tuhanku. Aku naik sampai ke Golgota, sampai ke Bukit Tengkorak, aku ikut bersama dengan Tuhanku, aku ikut di belakangnya, aku ikuti langkahnya, sekalipun lamban dan karena terpaksa, dia berkata. Tapi kami jadi saksi, dia bangkit dari antara orang mati, dan kami terima rohnya. Dan jemaat dibangun, saudara. Dan bukan hanya itu, yang luar biasa, Allah meninggikan akan keluarganya. Buka Markus pasal yang ke-15. Markus pasal yang ke-15 ayat 20b dan ayat yang ke-21. Markus 15 ayat 20b dan ayat yang ke-21. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene. Lalu Markus memberi tambahan penjelasan. Ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Dengar dulu saudara. Injil Markus ini pertama-tama ditulis, maksud pertamanya ditujukan untuk jemaat Tuhan di kota Roma. Nah, orang-orang Roma punya beberapa sokok guru rohani dalam jemaat Tuhan di sana. Dua di antaranya yang paling terkenal adalah Alexander dan Rufus. Sehingga kalau Injil Markus ini sampai ke orang Roma, mereka mendengar kata Simon orang Kirene, mereka tidak kenal. Tapi kalau mereka mengatakan, diberitahu bahwa itu ayahnya Alexander dan Rufus, semua orang kenal siapa Alexander dan Rufus. Dua orang ini tokoh gereja di Roma. Jadi sebetulnya karena Simon Kirene terpaksa taat sampai Golgota, bukan hanya jemaat dibentuk, tapi lebih daripada itu, dua orang anaknya diangkat Tuhan tinggi. Jadi begini analoginya saudara, supaya gampang ini ya. Tadi pagi saya gunakan ilustrasi yang sama. Ada orang tanya, kenal enggak dengan saudara Bambang misalnya? Bambang siapa? Banyak orang pakai nama Bambang.
Nama ini baik, banyak orang pakai. Oh, itu Bambang anaknya Presiden Soeharto. Nah, yang terkenal kan Presiden Soehartonya. Semua orang kenal Presiden Soeharto. Jadi nama anaknya disangkutkan dengan nama bapaknya. Kenapa? Untuk memberikan penjelasan, karena nama bapaknya yang terkenal. Demikian juga dengan orang-orang Roma. Yang terkenal itu Alexander dan Rufus. Simon gak ada orang ngerti. Waktu Markus menulis, dia menjelaskan, itu loh yang mikul salib Yesus itu bapaknya Alexander dan Rufus. Loh, itu kan bapaknya koncone dewe, katanya begitu. Nah, dengan begitu mereka tahu, saudara, ini adalah ayah dari dua orang tokoh gereja mereka sendiri. Nah, dengan demikian, dengar baik-baik. Karena terpaksa dia mikul sampai ke atas, jemaat di Kirene berdiri begitu kuat dan solid. Bukan hanya itu, dua orang anaknya dipakai Tuhan untuk menjadi tiang-tiang gereja Tuhan di kota Roma. Dan bukan hanya anaknya, istrinya juga dipermuliakan. Lihat dalam Roma pasal 16, ayat terakhir, Roma 16, ayat yang ke-13. Roma 16, ayat yang ke-13. Dengar apa yang Tuhan katakan, Roma 16, ayat yang ke-13. Alkitab berkata demikian, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Siapa ibunya Rufus? Itu Nyonya Simon dari Kirene. Ngerti, saudara? Bahkan istrinya Nyonya Simon, Paulus berkata, itu juga bagiku adalah ibu. Kalau bukan orang yang terhormat dan rohani, Paulus tidak akan berkata demikian, saudara. Dan dia berkata, Rufus itu orang pilihan dalam Tuhan. Saudara Alexander, orang yang jadi tokoh gereja Tuhan di kota Roma. Dan surat ini ditujukan kepada jemaat di Roma. Anda mengerti akan akhir daripada kisahnya. Dimulai ketika dipaksa, ditahan, dan salib diletakkan di atas bahunya. Dan mereka berkata, naik sampai Golgota, ikuti Yesusmu ini. Sambil ngomel, gerutu, marah-marah, sumpah serapah mungkin keluar. Dia doa, minta dilepaskan, menjerit sampai frustrasi. Sepertinya Allah diam. Dan Tuhan berkata, naik terus dan ikut aku. Ketika dia mengizinkan, Tuhan paksa dia sampai ke Golgota. Lihat kemuliaannya. Keluarganya bertobat dan dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dua anaknya soko guru di Roma. Istrinya mendampingi anaknya sampai di kota Roma, saudara. Dimulai dari mana? Ketika dia mengizinkan Allah memaksa dia naik sampai Golgota. Saya mau beritahu saudara, kita pada hakikatnya secara alamiah dan rohani tidak ada yang bisa datang kepada Tuhan, meninggalkan semua keduniawian kita tanpa Allah memaksa kita. Dan Tuhan tahu betul dia harus paksa kita untuk membawa kita naik sampai ke Golgota. Tidak ada orang, tidak ada anak Tuhan yang pada hakikatnya secara sukarela memberikan hidupnya, meninggalkan keduniawian dan ikut Allahnya segenap hati, kalau tidak dipaksa oleh Tuhan. Dengar, sejarah hidup kita adalah sejarah di mana tangannya memaksa kita, tapi bukan dengan tujuan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membawa kita masuk dalam kemuliaannya. Saya mau akhiri dengan kesaksian ini. Ilustrasi ini baik sekali. Saya bagikan buat saudara sebelum kita berdoa bersama-sama. Ada beberapa orang yang sedang berjalan bersama-sama. Dan orang ini diberi masing-masing oleh Tuhan satu balok salib. Masing-masing diberi salib. Dan Tuhan berkata, naik ke gunung sana. Pikul salib ini dan naik ke gunung. Lalu kemudian ketika dia mulai naik ke gunung, makin lama makin berat. Dan lama-lama makin berat, makin berat, makin berat, dan makin berat. Yang seorang berkata, aku mau bertahan. Betul ini berat, aku mau bertahan.
Dia paksa dirinya, dia seret terus salib ini. Orang kedua berkata, untuk apa diberi hikmat kalau tidak dipakai? Untuk apa mikul berat-berat, toh akhirnya sampai juga ke atas. Dia ambil gergaji, dia pikir, aku mau lembutkan dulu ini salibku. Dia potong bagian-bagian yang tajam, dia pasah sampai halus. Terus dia coba lagi, tidak terlalu sakit katanya. Dia jalan lagi. Ketika makin naik. Yang pertama berat, dia berkata, pokoknya aku bagaimanapun, aku mau pikul salib ini, aku mau seret sampai ke atas. Yang kedua berpikir, ini terlalu berat. Potong sedikit kan tidak apa-apa. Ambil gergaji, dia potong sedikit, saudara. Dia pikul, bukankah Allah mencobai tidak melebihi kekuatan? Setelah aku potong, ini pas Tuhan, tidak melebihi kekuatan. Kalau tadi melebihi kekuatan, ini pas. Dia naik lagi. Tenaga makin kurang. Bukankah Allah mencobai tidak sesuai dengan tidak melebihi kekuatan? Tenagaku makin berkurang, harus ku potong lagi supaya tidak melebihi kekuatanku. Dia potong lagi, saudaraku. Yang satu diseret terus sampai ke atas. Setelah jalan lagi sekian kilo, yang kedua berkata begini, tenaganya makin habis lagi. Aku harus minum dulu. Makin minum, makin berkeringat banyak. Makin lelah dia. Bukankah Allah mencobai tidak melebihi kekuatan? Kekuatanku makin kurun, berarti salibku harus makin ringan. Dia potong lagi, saudara, salibnya. Ini baru pas. Dia jalan lagi, saudara. Ketika sampai di ujung, saudara, ternyata yang mereka hadapi adalah jurang. Dan di balik jurang itu ada satu dataran yang begitu indah dan mulia, dan barang-barang berharga yang begitu mulia tersedia di sana. Lalu malaikat Tuhan menjaga barang itu. Orang pertama yang bawa salib yang begitu berat, dia seret. Dia berkata, malaikat, beri aku jembatan. Aku mau nyebrang ke sana. Malaikat berkata, aku tidak punya jembatan. Lah bagaimana aku bisa ke sana? Malaikat berkata, engkau yang punya jembatan. Aku tidak punya. Yang aku bawa ini cuma salib. Aku seret terus dari tadi. Malaikat berkata, itu jembatannya. Itu jembatannya. Pakai sebagai jembatan. Kemudian dipakai sebagai jembatan. Dan dia mulai berjalan. Ketika dia sampai ke seberang, jembatan salib itu lenyap. Lalu orang yang kedua tertinggal karena sibuk motong, saudaraku. Dia pikul lagi dan sampai ke jurang yang sama. Dia lihat luar biasa. Dia teriak yang sama, malaikat, beri aku jembatan. Aku mau ke sana. Malaikat berkata, sorry, gak ada jembatan di sini. Lah bagaimana si A bisa ke sana? Dia nyebrang sendiri. Pakai apa? Pakai salibnya. Lah saya bagaimana? Salibmu itu jembatan yang dia beri. Coba pakai sebagai jembatan. Waktu dia angkat, gak cukup katanya. Aku sudah potongi beberapa kali. Malaikat bilang, sorry, gak ada bahan lain. Hanya itu yang ada. Banyak orang, saudara, potongi salib, bukan cuma dipotongi, dicuili salib itu. Jadi kecil di leher kita. Enggak dosa, saudara, enggak dosa. Dicuili kecil dari sini. Tapi ketika salib yang sebenarnya datang, engkau berkata, jangan gitu dong Tuhan. Aku tengking salib ini keluar dalam nama Yesus. Itu jembatan, saudara. Ngerti? Simon Kirene itu dipaksa. Nanti keluarganya dipermuliakan. Pagi ini, saya tidak tahu sudah berapa meter yang kau potong. Memang artinya lebih berat, saudara. Tapi itu jembatan menuju kepada kemuliaan. Amin, saudara.